Kumaha damang. Harus bahasa Indonesia ya? Kalau enggak nanti diminta dicopot lagi. Kayak kasus yang kemarin, tahu nggak sih? Anggota DPR Arteria Dahlan minta Jaksa Agung untuk mencopot kepala Kejaksaan Tinggi. Masalahnya cuma karena ngomong bahasa Sunda di dalam rapat. Wow, segitunya ya. Nah, kemudian PDIP pun nggak mau ikut disangkut pautkan dengan hal ini. Selengkapnya, ayo diskusi. Titik sedikit, Pak JA, ada Kajati Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Nah itu dia tadi pernyataan Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung. Alasannya karena nggak semua orang paham bahasa Sunda. Masuk akal sih, tapi kalau sampai minta diganti, apa nggak terlalu berlebihan? Ya. Yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman, tinggal disampaikan, sederhana itu ya. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebihan. Tidak ada dasar hukum yang jelas. Ini berlebihan ya. Kenapa kemudian harus mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya tidak perlu begitu ya. Penggunaan bahasa daerah, jikapun misalnya dilakukan dalam rapat, saya kok yakin sekali bahwa itu tidak akan dalam keseluruhan narasi yang disampaikan oleh si Bapak Kajatinya. Arteria Dahlan adalah seorang pengacara, politisi PDIP dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Namanya terkenal dan seringkali menjadi perbincangan publik karena sejumlah kontroversi. Apa aja? Bulan November 2021, Arteria Dahlan dan ibunya terlibat cekcok dengan penumpang pesawat yang mengaku sebagai anak jenderal. Masih di bulan yang sama, pernyataannya pun menuai kritik. Ia menyampaikan polisi, jaksa, dan hakim tidak bisa ditangkap dalam OTT. Sempat juga disorot karena kata-katanya yang tak pantas kepada Emil Salim dan juga Kementerian Agama. Di tahun 2017 meminta dirinya dan anggota DPR dipanggil dengan sebutan yang terhormat dalam sebuah rapat dengan pimpinan KPK. Nah, terkait kontroversi bahasa Sunda, PDIP angkat suara. Yang tidak tepat yang dilakukan oleh saudara Arteria Dahlan itu tidak mewakili komunitas partai atau komunitas anggota DPR RI. Itu dilakukan secara hukum dan harus bertanggung jawab atas ucapannya secara pribadi. Kita tahu Jawa Barat merupakan lumbung suara terbesar yang seringkali diperbutkan dalam pemilu. Kita ingat mungkin tahun 2019, pemilu legislatif dan juga pilpres, dominasi suara terbanyak itu jatuh dipegang oleh Partai Gerindra dan juga PKS. Apakah kontroversi bahasa Sunda Arteria ini bisa mempengaruhi peluang PDIP untuk kembali mendominasi suara di Jawa Barat? Politik asosiatif yang buruk ke partai ya, dari para politisinya, apalagi ini menyangkut namanya ini battleground ya. Jawa Barat ini kan area pertarungan sangat strategis dalam konteks pemilu. Jadi kalau banyak orang yang merasa ya tidak dihormati atau dengan pernyataan para politisi partai tertentu itu kemudian tersakiti, itu bukan tidak mungkin loh kemudian muncul sentimen negatif bukan hanya ke Arteria tapi juga ke parpol di mana Pak Arteria itu berada. Sementara itu, warga ramai-ramai memasang baliho menuntut permintaan maaf Arteria Dahlan. Gimana ya kalau kata netizen? Ada yang bilang berlebihan karena kan toh bahasa Sunda yang dipakai ini termasuk bahasa Sunda yang sopan, gak menyinggung siapapun. Tapi ada juga yang menyarankan kalau memang dalam situasi atau event formal lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan setelah dikritik sana-sini, akhirnya Arteria Dahlan minta maaf. Tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.
tentunya saya siap juga untuk menerima sanksi yang dihadirkan nantinya, yang diputuskan oleh DPP partai. Saya yakin sih orang Sunda ini pemaaf, tapi petik pelajarannya, mulutmu harimaumu. Kalau nggak hati-hati, kata-kata bisa bikin sakit hati. Makasih udah diskusi, saya Sylvia, kita ketemu besok.